selamat berjumpa lagi dengan saya di Arketipum 18 yang membahas mengenai pendidikan, media, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kita melanjutkan dari pembahasan mengenai makna bahasa yang sudah kita uraikan tadi di awal, kemudian kita sudah masuk ke karakteristik bahasa. Memperoleh pemahaman ini dari salah satunya buku referensinya Muhammad Kanzaluddin dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Silahkan Anda baca nanti. Dari karakteristik bahasa ini ada 10 yang akan kita bahas. Nanti penjelasannya yang 10 poin itu mulai dari sini. Nanti ada oral, ada sistematis, arbitrer, konvensional, unik dan universal, beragam, berkembang, produktif, fenomena sosial, dan bersifat insani. Nah, ini silakan nanti Anda bisa pahami, penjelasannya ada di sini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, oral. Ciri bahasa ialah bunyi. Ciri bahasa itu bunyi. Oleh sebab itu, pengalaman berbahasa yang paling umum pada manusia ialah berbicara dan menyimak. Kehadiran bunyi bahasa lebih dulu daripada kehadiran tulisan. Ini oral atau bunyi. Ini disampaikan di bukunya Muhammad Kanzaluddin bahwa memang benar kita itu belajarnya dari suara-suara yang muncul itu kita simak dulu. Sebenarnya suara itu mengandung apa? Nah, ini berarti meniru. Nah, ini kadang ada tiruan yang memunculkan bunyi. Nah, ini berarti dari menyimak itu kemudian muncullah ekspresi lisan berupa berbicara. Manusia mengungkapkan sesuatu melalui suaranya, berbicara. Nah, itu juga lambang. Nah, tapi ada. Nah, ini sebuah ungkapan secara lisan berupa simbol. Ini juga manusia mengungkapkan sesuatu dari tiruan seperti itu, kemudian muncullah bahasa-bahasa yang semakin berkembang seperti ini. Namun bisa kita pahami bahwa dari ungkapan yang ada di lisan itu muncullah bahasa tulis. Dari bahasa lisan itu muncul bahasa tulis. Dari suara-suara yang ada kemudian berkembang muncullah tulisan. Nah, ini bisa Anda pahami bahwa bahasa tulis dan bahasa lisan itu saling berhubungan erat, saling mempengaruhi untuk perkembangan bahasa, dan keduanya sangat penting untuk dipahami. Kemudian yang kedua, sistemis dan komplit. Nah, ini jadi ada 3 runtutan: sistematis, sistemis, dan komplit. Bahasa memiliki sifat sistematis, yaitu dalam bahasa terdapat aturan atau kaidah. Beroperasinya bahasa selalu terikat pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Oleh sebab itu, bahasa dapat dikatakan bahwa bahasa itu teratur. Nah, ini jadi ketika kita menggunakan bahasa, di situ ada pemilihan katanya, ada kosakatanya yang kita pilih, kemudian ada ejaan, ada tanda baca, ada berbagai macam aturan yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita salah menggunakan ekspresi bahasa, karena kita memilih macam-macam bahasa yang ada di situ tentunya untuk tujuan yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, makanya ketika kita memilih bahasa, jangan sampai bahasa itu mencederai hati dan pikiran orang lain. Terutama ketika kita memahami bahasa, ada bahasa yang santun, bahasa yang kurang santun juga nanti akan kita bahas yang ada di sini.
Kemudian kita lanjutkan bahwa sistematis dapat berarti sejumlah satuan bahasa yang terbatas hanya dapat dikombinasikan dalam sejumlah cara yang terbatas. Nah, ini sudah masuk ke teori. Jadi dalam bahasa Indonesia misalnya terdapat prefiks ber. Nah ini Anda coba ingat-ingat, ada prefiks ber dapat berkomunikasi dengan verba. Akan tetapi tidak selalu kombinasi antara prefiks ber dan verba menghasilkan bentukan yang gramatikal. Contohnya kata berlari, berkelahi, bersembelih. Ada bersembelih? Coba Anda pahami. Berlihat. Nah, tadi berlari, berkelahi, itu oke. Kemudian tiba-tiba bersembelih, berlihat. Ini kan penggunaan katanya ketika di dalam bahasa sesuaikan dengan verbanya itu apa. Ini loh. Contoh tersebut memberikan bukti bahwa perfect ber tidak dapat berkomunikasi dengan verba sembelih dan lihat. Ini pemilihan kata-kata seperti ini yang harus kita pahami bahwa tidak semuanya bisa disatukan. Kemudian bahasa dinyatakan sebagai sistemis karena sistem bahasa bukan merupakan sistem yang tunggal. Artinya semuanya ini terdiri atas sejumlah subsistem seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Jadi hubungan bahasa dengan keadaan di sekitarnya itu sangat penting. Jadi para pengguna bahasa diusahakan menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa dan aturannya. Bahasa tidak mempersulit, tapi di sini tetap ada aturan-aturan yang harus dipilih oleh pengguna bahasa. Bahasa itu komplit. Di dalamnya ada semua alat yang kita perlukan untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan seluruh pengalaman dan gagasan kita kepada orang lain. Nah, ini. Yang ketiga, arbitrer dan simbolis. Nah, ini. Tidak ada kaitan langsung antara lambang dan yang dilambangi. Contohnya, dalam bahasa Indonesia ada kata pencuri. Melambangkan orang yang berprofesi mengambil milik orang lain tanpa minta izin dan tanpa setahu pemiliknya. Kemudian ada kata perampok, pengambil, dan pembajak. Ini juga memiliki makna-makna. Ini pelambangan dalam bahasa tidak bersifat individu. Jadi ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Bahasa itu bersifat arbiter, hanya berlaku dalam masyarakat bahasa dalam bentuk kesepakatan atau konvensi. Jadi peran bahasa di masyarakat menyatakan bahasa ini A. Kemudian kelompok setuju. Nah, ini maka akan diikuti. Mencuri seperti tadi. Orang yang melakukan atau mengambil benda milik orang lain, itu pencuri. Lah, masyarakat setuju dengan kata pencuri, maka disepakati. Namun, ini juga bersifatnya masyarakat ada, kesepakatannya juga ada. Kenapa? Arketipum 18 itu ada. Itu karena ada kesepakatan antara saya untuk mengenalkan channel ini. Kemudian kenapa namanya Tony misalkan? Itu karena ada kesepakatan antara orang tuanya menamakan dia Tony. Kenapa ada kursi? Kenapa kursi itu harus bernama kursi, bukan kursi itu bernama meja? Ini kesepakatan antara pengguna bahasa di masyarakat itu. Bahasa jika sudah disepakati maknanya apa, maka ini akan semakin berkembang, masyarakat setuju dan akan disepakati pula sebagai makna suatu
benda atau kejadian yang ada di sekitarnya. Nah, ini perlu disepakati. Yang keempat, konvensi, bahwa sebagaimana telah dinyatakan, bahasa itu berlaku secara sosial. Ini konvensi atau kesepakatan dalam penggunaan bahasa ini juga beda-beda. Kadang ada yang di situasi resmi, situasi santai, seperti ada di rapat, seperti ada di kelas. Bahasa-bahasa yang digunakan juga diusahakan bahasa itu bahasa yang resmi, karena Anda berkomunikasi dengan teman Anda di kelas ketika sedang misalkan di kuliah, kemudian di sekolah, kemudian di tempat-tempat yang di dalamnya memang resmi. Dan silakan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteksnya. Kemudian ketika Anda berkomunikasi dengan teman, ini sudah santai, kadang ada yang semakin santai semakin santun, ada yang berbeda seperti yang saya katakan tadi, tapi ya cenderungnya seperti itu. Semakin akrab maka bahasanya juga semakin berbeda, karena Anda sudah tahu kondisi teman Anda seperti apa, kemudian teman Anda sudah tahu Anda, jadi komunikasinya semakin menggunakan kode-kode yang cepat dan bisa dipahami. Kemudian yang kelima, bahasa itu unik dan universal. Di sini dijelaskan bahwa bahasa itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dan memberikan identitas diri sebagai bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lain. Nah, ini makna-makna bahasa di setiap daerah itu juga berbeda-beda. Semuanya tergantung dengan misalkan tempatnya, kemudian wilayahnya, kemudian negaranya semakin luas, dan ini mempengaruhi penggunaan bahasa-bahasanya. Di setiap daerah A, bahasa ini dinyatakan di bahasa B seperti ini. Bahasanya sama, tapi maknanya artinya beda. Artinya bahwa bahasa itu memiliki kesepakatan sesuai dengan kondisi situasi daerah itu sendiri. Itu mempengaruhi makna bahasa. Ya, itu pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk memahami karakteristik bahasa. Semakin lama nanti akan semakin menarik pembahasan kita, karena kita baru masuk di karakteristik bahasa. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam memahami bahasa, terutama karakteristik bahasa untuk saat ini. Oke, terima kasih. Salam budaya.